di seberang Laut Cina Selatan. Di antara ombak yang tak pernah tenang, datanglah manusia-manusia tangguh dari Tiongkok Selatan. Mereka bukan penakluk, bukan penjajah. Mereka adalah perantau. Siapakah mereka? Mari kita buka filenya. Sejak abad ke-19, gelombang besar etnis Tionghoa meninggalkan kampung halaman mereka di Provinsi Guangdong dan Fujian. Kemiskinan, perang saudara, dan krisis ekonomi di masa dinasti Qing mendorong mereka mencari harapan baru. Dan salah satu tempat tujuan utama mereka adalah Sumatera. Di awal abad ke-20, salah satu lokasi awal ketibaan mereka adalah Pulau Belitung. Tanahnya kaya timah, logam berharga yang menjadi tulang punggung industri kolonial Hindia Belanda. Namun kekayaan alam ini dibayar mahal oleh keringat ribuan pekerja. Catatan pemerintah kolonial menunjukkan bahwa pada tahun 1919 terdapat 17.000 buruh Tionghoa di Belitung. Hanya 10 tahun kemudian, pada 1930, jumlah itu meningkat menjadi 30.000 orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari suku Hasa Kejia, sebuah kelompok etnis Tionghoa perantau yang dikenal ulet, hemat, dan berdisiplin keras. Data sensus 1930 mencatat secara rinci HK 23.367 orang, Teochew 2.230 orang, Hokkien 1.786 orang, Guangfu 1.232 orang, subetnik lain-lain 289 orang. Mereka bekerja di tambang milik perusahaan Belanda seperti Bancol, Tin Maat Chapich atau BTM, dan Gemensho Pelgica, Michinbo Maat Chapich, Beliton atau GMB. Sebagian besar hidup di barak sederhana dengan jam kerja panjang dan pengawasan ketat. Namun, meski keras, Belitung bagi mereka bukan sekadar tempat kerja. Disinilah mereka membangun komunitas, kelenteng, dan sekolah. Menanamkan nilai HK yang kuat, kerja keras, solidaritas, dan pendidikan. Perkebunan tembakau Deli 1864 sampai 1889, jauh sebelum tambang Belitung mencapai puncaknya. Sumatera Timur telah lebih dulu menjadi magnet ekonomi kolonial. Tembakau, Deli, dikenal di Eropa sebagai the finest tobacco in the world, menjadi komoditas yang membuat tanah ini terkenal. Pembangunan perkebunan dimulai antara 1864 hingga ke 1870. Salah satu pionirnya adalah pengusaha Belanda Jacobus Nienhuys, pendiri Deli Maat Chapich. Ia tiba di Sumatera pada 7 Juli tahun 1863 bersama rombongan yang dibawa oleh Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagi dan memperoleh konsesi tanah seluas 4.000 bau atau sekitar 2.800 hektar dari Sultan Deli. Namun, masalah segera muncul. Kekurangan tenaga kerja. Masyarakat lokal seperti suku Karo dan Melayu menolak bekerja di bawah sistem kolonial yang ketat. Maka Nienhuys memutuskan mendatangkan pekerja dari luar. Gelombang awal datang dari Penang, kemudian dari Tiongkok Selatan. Mereka disebut kuli kontrak dan bekerja di bawah sistem yang disebut Coeli Ordonanti atau kontrak Coeli yang diberlakukan sejak ke 1889. Sistem ini mengikat pekerja selama 3 hingga 5 tahun dengan upah tetap. Mereka menandatangani surat perjanjian dan jaminan perjalanan. Namun kenyataannya, banyak yang tidak pernah kembali ke tanah leluhur. Coeli Ordonanti memberikan kekuasaan besar kepada pengusaha. Setiap pelanggaran kontrak dianggap kejahatan dan hukuman fisik seperti pemukulan serta kurungan kerja sering diterapkan. Sistem ini bertahan hingga awal abad ke-20 sebelum akhirnya dihapuskan setelah kritik tajam dari tokoh-tokoh seperti Van Deventer dan Edward Douwes Dekker Multatuli dari tambang timah di Belitung
hingga perkebunan Delhi, kehadiran etnis Tionghoa membawa dampak besar bagi perekonomian kolonial Sumatera pada 1920. Mereka bukan hanya buruh, tetapi juga pedagang kecil, tukang, dan penyedia logistik bagi perusahaan Belanda. Penelitian Erniwa MN 1995 mencatat bahwa peran mereka di sektor ekonomi Sumatera Timur meningkat pesat antara 1890 sampai 1930, terutama di bidang perdagangan, hasil perkebunan, dan distribusi bahan pokok. Secara sosial, komunitas Tionghoa mulai membentuk identitas khas, memadukan budaya asal dengan kebiasaan lokal Melayu. Di Medan, Pematang Siantar, dan Belitung, berdirilah kelenteng, sekolah Tionghoa, dan perkumpulan sosial seperti Chongyang Hen Association dan Hesa Union. Namun di balik kemajuan itu, mereka juga menghadapi diskriminasi sosial dan batasan hukum dari pemerintah kolonial. Kebijakan Witwatersrand membatasi ruang gerak orang Tionghoa ke kawasan tertentu, sementara Pasenstelsel mengharuskan mereka memiliki izin perjalanan khusus. Meski demikian, semangat bertahan dan beradaptasi membuat komunitas Tionghoa di Sumatera menjadi salah satu pilar ekonomi yang bertahan hingga masa kemerdekaan. Hari ini, lebih dari seabad kemudian, jejak mereka masih terasa di setiap sudut Sumatera, di kelenteng tua yang masih berdiri di Belitung, di aroma dupa yang berpadu dengan wangi kopi di Medan, dan di wajah-wajah generasi muda Tionghoa yang kini menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dari tambang timah Belitung hingga perkebunan Delhi, kisah ini bukan hanya tentang kerja keras, tetapi tentang keteguhan manusia menghadapi nasib. Mereka datang sebagai pekerja, namun mereka bertahan sebagai pembentuk sejarah. Inilah kisah etnis Tionghoa di Sumatera. Kisah tentang peluh yang menjadi peradaban, tentang pengorbanan yang berubah menjadi warisan. Terima kasih sudah menyimak file ini. Tetap tonton channel Global Nexus 2.0 by Dr. Valdes. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menonton file-file berikutnya.